Kita membantu supaya kalau perusahaan itu, kalau mereka ada di job fair, mereka tidak lagi pulang dengan membawa begitu banyak amplop coklat itu, karena ada prosesnya lagi. Makanya kita menggunakan satu sistem yang kita sebut sebagai paperless system, di mana di dalam sistem itu bisa dilakukan langsung filterisasi dan lain-lain. Jadi memungkinkan kandidat yang punya kriteria yang mendekati dengan kriteria yang dicari itu mempunyai peluang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki kriteria itu. Nah, kalau pertanyaan saya dari hati yang paling dalam ini, pertama ketika kita pada saat di job fair tersebut ya, kan saya datang nih ceritanya, saya bawa CV saya, terus di situ yang pertama kali dilihat apakah penampilan saya, isi CV-nya atau isi CV-nya dulu, setelah itu akan diinterview penampilan saya mengenai pengetahuan. Kalau di job fair is a unique things ya. Kalau kita bicara, sometimes orang bilang don't judge the book by its cover kan katanya ya. But we forget it. Kalau sometimes yang selling the book itu adalah the covernya sebetulnya kan. ya jadi memang kesan pertama itu penting. Jadi memang salah satu caranya adalah berpenampilan rapi pada saat datang ke job fair. Nah, itu bisa memberikan satu ide dan bisa memberikan satu impression yang begitu bagus kepada si pencari kerjanya. Nah, itu yang saya bilang, jadi kalau bisa datang rapi, tapi jelas kalau covernya bagus, isinya juga kontennya harus bagus ya, harus seperti itu dong. Bisa jadi kandidat yang bagus. Nah, sejauh pengalaman yang pernah event Prestige Organizer lakukan ini, bagaimana ketika menilai seseorang tersebut? Jadi apakah banyak dari mereka yang penampilannya udah oke, tapi aduh otaknya kosong, atau ternyata apa yang saya pikir ini enggak banget, ternyata pas di ini oh dia pinter loh gitu. Itu pernah ada? Sebetulnya sih kalau di generalisasikan ya, sebetulnya untuk menjadi kandidat yang baik itu hanya ada dua hal yang mesti dipenuhi. Yaitu pertama, kalau kita bicara, pertama dia mau apa tidak, ya nomor satu soal kemauan, drive dan lain-lain. Dan yang kedua, bisa atau tidak. Bisa atau tidak. Kalau mau tidak bisa masalah, tapi masih lebih baik dibandingkan dengan tidak mau tapi bisa. Nah, karena tidak ada kemauan untuk membentuk supaya atau mengeluarkan potensi yang dicari. Nah, sebetulnya perusahaan juga sudah beralih. Kalau dilihat apakah perusahaan masih melihat IPK, lulusan dan lain-lain, mungkin sudah tidak 100% tepat. Kalau memang yang dicari untuk entry level ya. Tapi kalau memang untuk yang spesifik job, ya memang harus, karena skill. Tadi kan kita bicara skill, knowledge dan lain-lain, itu kan memang sudah harus dilakukan di sana. Oke. Dan kemudian apakah ada segmen khusus yang diincar oleh event tersebut? Lebih ke para pencari kerja pada umumnya sih. Lebih ke para pencari kerja. Nah, pada saat saya mau datang membawa itu CV, itu ada sistem yang namanya paperless tadi, menggunakan ada barcode. Itu maksudnya seperti apa? Jadi, saya tidak mengerti. Pertama, amplop coklat itu sudah outdated menurut kami ya. Karena apa? Menyulitkan. Jadi mungkin kita bicara lebih lanjut setelah break ya. Oke, dan mungkin pemirsa kita akan melanjutkan acara ini, dan kita akan melanjutkan perbincangan tentunya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Oke pemirsa, kembali lagi di acara PHK Pokoknya Harus Kerja. Dan pemirsa, untuk sesi ini Anda bisa interaktif lewat telepon dan juga Facebook bersama kami, dan Anda bisa langsung aja bertanya-tanya seputar permasalahan Anda ketika mencari pekerjaan. Dan kita akan melanjutkan sedikit perbincangan tadi yang sempat putus ya. Dan tadi sampai mana ya? Sampai lupa ya. Nah oke, saya juga ada pertanyaan lagi nih. Menurut Anda seberapa besar sukses dari event-event yang diadakan oleh Job Fair? Kalau dilihat sih sebetulnya cukup besar ya, kemungkinan job seeker untuk mendapatkan pekerjaan sangat besar ya. Karena apa? Sekali lagi mereka bertemu langsung dengan si rekruternya gitu. Dimana proses itu kalau kita lakukan secara konvensional itu makan proses yang cukup panjang. Jadi kemungkinan untuk diterima tuh sebetulnya besar sekali untuk bisa datang ke job fair. Oke, dan sekarang sudah ada dari rekan kita yang akan bertanya seputar permasalahannya dari Facebook. Nah, saya akan membacakan. Sudah ada penelpon ya? Sudah. Halo. Ya, halo. Iya. Dengan siapa? Saya Yoga Mbak. Oh ya, Yoga dari mana? Dari Pulau Gadung. Oke, Yoga dari Pulau Gadung. Silakan dengan pertanyaan Anda. Mbak, saya kan sering ikut ini, karir expo ini, jarang diterima gitu. Apa mungkin ada itu ya Mbak ya? Ada uang gitu kita masuk itu ya Mbak ya?
Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan kita bisa langsung Mas Adit untuk menjawab ya. Dan katanya sering ikut kerja tapi nggak dapat ya. Kasihan ya. Mungkin bisa dibantu permasalahan lebih tersebut. ke arahnya memang kadang-kadang memang yang menentukan diterima apa tidaknya yang pasti tadi kita bicara untuk jadi kandidat yang baik tuh harus ada skill, knowledge dan personality. Skill sudah pasti harus ada. Jadi kalau mau melamar sebagai accounting, at least harus punya pengalaman tentang pengetahuan tentang accounting dasar. Tersebut, ya. Itu yang harus dimiliki. Nah, jadi kadang-kadang kenapa kita nggak diterima di kerjaan, baik itu melalui bursa kerja maupun metode yang lain, itu kadang-kadang kita mungkin melamar bukan pada posisi yang tepat nomor satu, atau mungkin karena kita memang tidak bisa menunjukkan kelebihan kita seperti apa, atau mungkin dari CV-nya itu terlalu banyak hal, banyak dimensi sebetulnya. Nah, kalau dari segi CV sendiri, itu CV itu seperti apa ya penilaiannya? Apa yang dilihat pertama kali? Kalau ditanya umurnya berapa lama di tangan seorang rekruter atau HR manager, itu umurnya tidak kurang dari, saya bilang tidak lebih dari 1 menit. Tidak lebih dari 1 menit. Jadi bagaimana caranya untuk bisa membuat satu kesan yang baik sehingga bisa dipanggil interview di bawah dari 1 menit. Apa yang dia lihat? Apakah mungkin pengalaman yang pertama kali lihat? Oh, orang ini apa ya pengalamannya? Tergantung dari posisi tentunya. Tergantung dari posisi. Yang pasti CV itu harus dibuat sesuai dengan posisi yang diinginkan. Jadi tidak boleh menulis CV itu sembarangan. Dalam artian menyamaratakan CV itu tidak boleh gitu. Tadi mungkin tips bagi Bapak Yoga tadi agar dia bisa mendapatkan pekerjaan. Saran saya tetap datang Pak, tetap aja datang. Karena apa? Karena opportunity kita nggak tahu dari mana saatnya. Tapi yang pasti kalau mau datang persiapkan dirinya mungkin jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang sudah pernah dilakukan. Oke. Dan sekarang ada telepon lagi. Oke, silakan mungkin bisa langsung saja. Halo. Halo. Ya, halo, dengan siapa? Dengan Ade, Mbak, di Ben Hill, Mbak. Siapa? Ade di Ben Hill, Mbak. Ade di Ben Hill. Silakan dengan pertanyaan Anda. Iya, saya mau tanya, Mbak. Apa sih keuntungan kita sebagai pencari kerja kalau kita mengikuti ajang Career Expo ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan ya, Anda bisa langsung Mbak. menjawab. Oke, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi begini, keuntungannya banyak seperti yang tadi saya bilang ya. Pertama adalah Anda bisa memilih pekerjaan di dalam satu tempat yang mungkin kalau yang acaranya besok nih yang di di Senayan City ya, itu sudah ada kurang lebih ada 109 company yang siap. 109 company dan itu dari berbagai macam industri, media, oil and gas, kemudian ada retail, ada FMCG dan lain-lain semuanya. Jadi di dalam satu tempat Anda bisa menemukan begitu banyak lowongan, nomor satu. Nomor dua yang tadi saya bilang, kesempatan Anda untuk bertemu dengan HR manager atau recruiter itu langsung. Itu. Jadi yang menangani langsung memang recruiter. Betul. Jadi yang menangani mereka gitu. Jadi kalau Anda bisa memberikan satu kesan yang baik dengan berpenampilan rapi, kemudian Anda bisa cantik, memberikan katakanlah memberikan kesan yang Anda bicaranya bagus, tata bahasanya bagus dan lain-lain, kemungkinan Anda direkrut on spot tuh besar sekali. Bisa langsung on the spot ya? Bisa langsung ditelepon besok kalau sudah dikabari? Tidak, jangankan besok. Saya punya pengalaman salah satu manajer di perusahaan cukup besar, dia datang ke Career Expo yang kebetulan memang sahabat saya. Dia sempat cerita bahwa dia tidak sampai keesokan harinya, bahkan dia hanya ngobrol sekitar setengah jam dengan rekruternya setengah jam ya itu dia karena dia bertanya banyak akhirnya chemistry-nya kebentuk dan akhirnya memang di hire on spot pada saat itu juga. Dia baru kembali dari luar negeri kemudian mencari pekerjaan, kebetulan ketemu saya di Career Expo dan akhirnya dapat gitu. Nah, apakah setelah diterima itu melewati sejumlah tes lagi setelah itu? Tentunya itu dikembalikan ke perusahaan ya. Yang pasti karena memang yang menentukan diterima atau tidaknya adalah perusahaan yang bersangkutan. Iya, perusahaan itu tergantung dari mereka sendiri ya. Apakah memang tesnya banyak? Yang penting dari pertamanya sudah kesan awal, pertamanya yang paling penting. Dan tes tahap awal sudah diterima dan lanjut dikembalikan kepada pihak yang berwenang ya. Oke, dan sekarang dan pemirsa tentu sudah seru sekali ya bisa menghadirkan seorang yang ahli dalam bidang pekerjaan di mana kita bisa bertanya-tanya dan juga mendapatkan informasi. Tapi satu lagi nih, saya ingin bertanya mengenai event yang deket-deket ini apa aja mungkin bisa diinformasikan bagi pemirsa supaya mereka yang bisa paling dekat besok ya. Itu di Senayan City, title-nya jobstv.com Career Expo ya. Itu adalah paperless event, jadi datang nggak usah lagi bawa amplop coklat tapi bawa CV aja dalam USB atau flash disk ya. Kemudian harga tanda masuknya pun terserah Anda, jadi boleh
memberikan seyogyanya lah. Dari tanggal terserah berapa Anda. sampai tanggal berapa? Acaranya besok mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 16 saja, 2 hari. Nanti kemudian ini akan berlanjut lagi di kota berikutnya, itu di Surabaya. Di Surabaya, Ya, pemirsa ya. nanti Terus, tanggal 30 sampai 1 April. setelah itu? Lanjut lagi nanti ke Jogja, ke Semarang, kemudian kembali ke Jakarta dan Surabaya lagi, dan ditutup di Medan akhirnya. Nah pemirsa, kalau ada orang bilang mencari pekerjaan itu susah, sebenarnya itu bisa dibilang salah nggak sih? Kalau menurut saya lapangan pekerjaan itu banyak, buktinya di sini juga bisa memberikan informasi mengenai lapangan pekerjaan. Dan untuk itu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yasiri Syarifah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya